Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita berjumpa lagi dengan traveling motivasi. Namun kali ini saya akan bercerita sehubungan dengan kesehatan. Teman-teman sekalian, banyak orang sakit yang disebabkan oleh pola makan yang kurang baik. Contohnya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik, antara lain adalah diabetes. Nama lain dari diabetes adalah penyakit pola makan. Terus kemudian ada asam urat, kolesterol, hipertensi. Ini semua penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang kurang baik. Namun memang tidak banyak orang yang tahu tentang bagaimana sih pola makan yang baik itu. Bagaimana sih pola makan yang benar itu. Banyak orang yang menyamakan atau menganggap pola makan yang baik itu adalah pola makan yang memperhatikan gizi makanannya. Itu namanya pola gizi. Tapi ilmu yang khusus mengatur atau mengetahui persis yang dikatakan pola makan itu adalah makrobiotika. Dan saya setiap hari kebetulan juga menangani berbagai macam pasien dan juga bermacam-macam penyakit. Dan rata-rata penyakit yang saya tangani adalah penyakit pola makan. Dan memang sistem penyembuhan utama saya adalah penerapan sistem makrobiotika standar atau penyembuhan alami melalui pengaturan pola makan. Itu sistem penyembuhan utama saya, sistem pengobatan saya. Jadi setiap pasien saya tidak harus memberi obat, tapi hanya kita memberikan resep tentang pola makan yang baik, tentang apa-apa yang harus dimakan dan yang tidak boleh dimakan selama orang itu sakit. Jika sudah sembuh, memang ada contoh, memang ada penyakit yang walaupun nantinya udah sembuh tetap tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu. Contohnya, orang yang kena asam urat. Nah, setelah sembuh tetap ada makanan tertentu yang tidak boleh dimakan. Jadi saya contohkan saja, jika orang terkena penyakit asam urat, orang ini tidak boleh mengkonsumsi seperti kalau sayur itu sayur bayam, sayur kangkung, kacang panjang,
dan jenis kacang-kacangan lainnya. Kemudian sawi putih, kol atau kubis. Itu tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian masih ada yang lain. Kalau itu berupa ikan, khusus saya terapkan kepada pasien-pasien saya yang kebetulan menderita penyakit asam urat. Saya tidak membolehkan untuk memakan atau mengkonsumsi ikan yang dipelihara, ikan air tawar, ikan kecil, termasuk udang, kepiting, ikan asin. Ini semua tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat. Terus kemudian yang lain, ya mungkin berupa camilan. Antara lain ada emping belinjo, terus tidak boleh mengkonsumsi sejenis keripik atau kerupuk di malam hari. Kacang, mau kacang goreng, mau kacang kulit, itu semua tidak boleh. Kemudian yang berupa ikan atau protein yang terbaik bagi penderita asam urat adalah ikan laut, tapi yang kira-kira ukurannya lebih dari 2 cm, ukuran ketebalan atau besar ikannya. Masalah ukuran panjangnya relatif, tapi yang jelas saya anjurkan untuk mengkonsumsi ikan kedalaman, artinya ikan yang besar. Ikan permukaan saya tidak pernah membolehkan untuk pasien-pasien saya, terutama seperti orang yang menderita penyakit kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, termasuk orang yang menderita diabetes. Kemudian teman-teman sekalian, masih banyak makanan-makanan yang tidak dibolehkan. Contohnya kalau buah-buah yang ekstrim seperti umpama durian, terus kemudian ada kelengkeng, ini sifatnya panas semua, ada nangka, cempedak, terus kemudian mangga. Ini tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi selama masih sakit. Itu dari buah. Tapi khusus untuk penderita penyakit diabetes, untuk buah, semua buah yang berbatang keras atau batangnya berupa kayu, itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Jadi yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes adalah buah yang menjalar seperti semangka, melon, walaupun itu manis, tapi masih boleh untuk dimakan, walaupun tidak boleh berlebihan. Karena memang orang yang terkena penyakit diabetes itu tidak boleh memakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan. Karena salah satu penyebab
mereka menderita penyakit diabetes karena selalu over. Setiap mengkonsumsi sesuatu, orang diabetes itu, orang sebelum menderita penyakit diabetes, dia selalu mengkonsumsi makanan yang lebih, yang over. Nah, contoh mungkin mengkonsumsi mie, kemudian digabung dengan nasi, itu kan over karbohidrat. Contoh yang lain,